Seorang itu tidak boleh cari tahu tentang aktivitas keluarga orang lain. Ya, bahkan Rasulullah SAW ya waktu itu pernah bertamu ke rumahnya Fatimah kan? Ya, Fatimah itu nikah sama siapa? Ali. Ya kan? Ali bin Abi Thalib, anak pamannya Rasulullah SAW. Ya. Ketika itu Rasulullah terbiasa bertamu. Ya, di waktu yang disebut dengan qailulah. Artinya di waktu orang-orang saat itu kebiasaannya adalah beristirahat di siang hari, ada di rumah biasanya. Ketika masuk saat itu Rasulullah SAW bertamu, cuman ada Fatimah. Ya, cuman ada Fatimah. Enggak seperti biasanya, Ali enggak ada. Ya, Ali bin Abi Thalib enggak ada. Ya, maka apa? Kata Rasulullah SAW nanya ke Fatimah, kemana Ali? Ya, kemana Ali? Maka Fatimah bilang apa? Terjadi sesuatu antara saya dan dia pada hari ini. Ya, artinya ada sesuatu yang terjadi antara saya dan dia. Rasulullah bertanya nggak detailnya, Pak? Bertanya, ngapain? Ya, dia ngapain? Kamu ngapain? Kamu diapain? Nggak ditanya sama Rasulullah. Itu adab tuh. Ya, Rasulullah nggak ngulik apa bahasa sekarangnya tuh. Ya, nggak cari tahu lebih dalam permasalahan keluarga itu apa, nggak ditanya sama Rasulullah. Yang Rasulullah lakukan apa selanjutnya? Manggil orang untuk nyari Ali. Udah, Rasulullah nggak mau ikut campur kepada dapur rumah tangga, bahkan anaknya sendiri. Dia seorang nabi, ya, keluarga Fatimah sama sekali nggak diikut campur sama Rasulullah. Ya. Dicari, kemudian orang utusan itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ali ada tuh di masjid, lagi bobo, ya, qailulahnya nggak di rumah, di mana? Di masjid, karena lagi ribut, ya, sama istrinya. Ya, sahabat juga ribut, Pak. Jadi antum gak usah stres, ya. Yang sering berantem sama istri, gak usah stres. Sahabat juga berantem, mustahil, Pak. Ya, yang senang-senang terus itu, ya, dalam keluarga pasti ada yang namanya drama tuh ada. Antum sabar. Ya. Ada seorang sahabat juga, ya. Di zamannya Umar bin Khattab. Ya, di zamannya Umar bin Khattab. Ini sahabat ada yang pusing. Ribut mulu sama istrinya, dimarah-marahin terus dia sama istrinya. Ya. Dia bingung nih, udah pusing dia. Akhirnya apa? Dia punya ide untuk apa? Saya menanya dah, nyari solusi lah ke Umar bin Khattab aja nih. Ya. Dia ke rumahnya Umar bin Khattab, ya. Sudah sampai dekat rumahnya Umar bin Khattab. Rumah Umar bin Khattab rumah sahabat itu, rumah Rasulullah enggak ada yang gerbangnya jauh gitu ya. Halamannya luas, enggak. Ya, kalau ngetuk benar-benar apa yang diketuk itu pintu rumahnya. Jadi sudah dekat pintu rumahnya Umar bin Khattab, apa yang dia dengar? Umar bin Khattab lagi dimarahin sama istrinya, lagi dimarah-marahin sama istrinya. Ya. Maka ketika orang ini mau cari solusi atas rumah tangga dia dari seorang Umar bin Khattab, dia sudah mau sampai pintu rumah Umar bin Khattab, dia dengar Umar lagi dibentak-bentak sama istrinya. Ya, akhirnya apa? Dia urungkan niat dia. Wah, nggak usah deh. Nggak usah nanya Umar. Maka ketika orang ini pergi, ya, Umar sadarnya ada orang yang datang. Ya. Akhirnya Umar keluar, ngelihat, dipanggil orang itu. Sini, ada apa gitu ya? Ada hajat apa kamu? Ya. Maka orang ini bilang apa? Ayo Amirul Mukminin, ternyata masalah kita sama gitu ya. Nggak jadi, masalah kita sama. Ya. Sama, dibentak-bentak sama istrinya. Problem rumah tangga seperti itu. Ya, maka Umar bilang apa? Ya, istri, seorang istri. Dia sudah sudah masakin kita, nyuci baju kita, lahirin anak kita, ngurus anak-anak kita. Sabar. Gitu kan?
Sabar. Kalau antum dibentak-bentak selama istri antum nggak nusyuz, bersyukur sama Allah. Ya, saya juga bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Selama istri nggak menyeleweng, antum cuman dibentak-bentak, dimarah-marahin gitu ya, sabar. Ya, jangan sampai diseriusin. Ya kalau diseriusin, bisa main tangan kan gitu. Ya, sabar. Itu istri capek di rumah mungkin kan, ya. Antum juga kurang memperhatikan hak-hak dia, hak belanja lebihnya, shoppingnya segala macam. Mungkin ada banyak faktor kan gitu. Ya. Jangan sampai kita orang-orang jadi orang yang tidak sabar sama istri. Ya, tidak sabar sama istri. Maka dari itu seorang muslim ya harus paham permasalahan ini. Ya, apalagi dalam rumah tangga. Saya pernah bilang Pak ya, kalau misalnya pun terjadi antum ribut sama istri di rumah, ada adu argumen segala macamnya. Di antara bentuk solusinya ya supaya tidak terjadi eskalasi gitu ya, semakin tinggi perdebatan tersebut, ngalah. Kan gitu, ngalah. Biasanya kalau sudah ribut itu kan ya masing-masing itu menyuarakan egonya kan. Nggak mau denger argumen pasangannya nggak mau. Ya, yang dikeluarkan egonya semuanya. Jadi mentok, nggak akan ada jalan keluar. Salah satunya harus ngalah. Ini sebagaimana bentuk perbuatannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia nggak terus-terusan di situ, pergi ke Masjid Nabawi, tidur. Ya kan? Tidur. Seperti itu harus ngalah. Salah satu solusi cerdasnya kalau sudah meninggi, ya keluar. Salah satu harus ada yang ngalah. Ya, cara memahaminya adalah seorang nih, ini buat kita, ya akhlak seorang muslim nggak boleh nanya-nanya tentang keluarga orang lain, nggak boleh.